Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Harada Channel. Pada part 6 ini saya akan menjelaskan tentang adjective clause dengan additional information atau informasi tambahan dengan menggunakan which, where, and when. Pastikan kalau kalian sudah menonton video tutorial tentang adjective clause part 1 hingga part 5 agar supaya kalian bisa mengikuti pelajaran part 6 ini dengan lebih mudah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Sahabat Harada, kita masih dalam topik yang sama, yaitu membuat contoh bersama-sama menggunakan essential adjective clause dan non-essential adjective clause. Di bab atau pembahasan ini, kita bersama-sama akan membuat contoh kalimat dengan subjek dan objek yang berupa things atau benda, place atau tempat, dan time atau waktu. Nah, kita membuat contoh bersama-sama. Oke. Seperti biasanya, untuk things, rumusnya juga masih ada 3, di mana relative pronoun yang digunakan adalah which atau that sebagai subjek, kemudian which, that, kosong itu sebagai objek, dan who sebagai milik. Dalam yang subjeknya atau objeknya berupa common nouns, semua relative pronoun digunakan. Sedangkan kalau subjek dan objeknya berupa proper noun, hanya which, dan whose saja yang digunakan. Jangan lupa harus menggunakan koma. Mari kita bahas. Di sini adalah bendanya yang mau disifati adalah the car. The car sifatnya masih umum, berarti common nouns. Kita cari rujukannya ke nih, it. Nah, it kita karena di sini fungsinya posisinya ada di depan, maka kedudukannya adalah sebagai subjek. Bandingkan dengan ini, di sini the car sifatnya masih umum, di sini Ferrari berarti sudah berupa nama, berarti termasuk proper nouns. Nah, rujukannya Ferrari di sini adalah sama dengan it, maka kita coret sama dengan which. Oke, mari kita letakkan bersama-sama. The car, it-nya menjadi which atau is delete cost a lot of money. Nah, di sini tidak usah pakai ini adjectivenya which cost a lot of money. Ini sebagai adjective clause-nya tidak usah pakai koma karena benar-benar dibutuhkan untuk mensifati atau menjelaskan tentang mobil ini, karena di sini mobilnya masih umum. Sedangkan di sini wajib pakai koma, kemudian it-nya masuk menjadi which saja. Ini dikasih koma lagi, cost a lot of money. Gini. Nah, di sini fungsinya di sini hanya untuk atau sebagai additional information atau informasi tambahan saja. Maaf. Begini. Yang kedua, last night I went to the party. Nah, di sini pestanya masih umum. Bandingkan sama di sini John's party, pestanya John. Beda bukan? The party rujukannya ke it. Posisi it di sini sebagai objek karena di belakangnya kata kerja. Kita coret, maka pakai which yang nomor ini. Sedangkan di sini John's party sama rujukannya karena sama-sama benda pakai it. Nah, gini ya. Mari kita gabung menjadi gini, menjadi last night I went to the party. Langsung it-nya masuk di sini which atau what atau kosong. Enjoyed very much. Gini. Bandingkan dengan sini, last night I went to John's party, harus dikasih koma karena ada proper noun. It-nya masuk menjadi which saja, satu saja yang bisa dipakai very much. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 3. Di sini objeknya atau benda yang disifat ini sebagai objek karena berada di belakang kata kerja. The assignment, tugas sifatnya masih umum. Bandingkan dengan ini Professor Wilson's assignment, beda ya. Nah, di sini rujukannya assignments adalah its deadline. Ini dicoret. Ini karena di sini its kepunyaan, maka nanti diganti sama whose.
Begitu juga dengan ini, kepunyaan, maka diganti sama whose yang ini. Kita gandeng ya. Kita letakkan ininya langsung di sini, jadi whose line whose. Seperti ini. Sedangkan di sini wajib dikasih koma karena bendanya proper noun, langsung whose deadline Oke, jadi di sini sangat penting. Nah, di sini penting sekali. Oh, maaf, di sini dikasih koma karena fungsinya sebagai additional information saja. Begitu juga dengan ini. Ini sebagai additional information. Begitu juga dengan which. Ini which is beda karena di sini ada koma. Oke, di sini non essential, di sini yang essential. Di sini tidak ada komanya karena bendanya sifatnya masih umum. Oke, langsung kita ke place. Nah, bila benda atau subjeknya atau objeknya berubah tempat yang disifati nanti, maka relative adverbnya adalah seperti ini, where sama in which. Di sini pakai where saja. Nah, di sini yang disifati adalah a country, maka kita cari rujukannya. Yang ada rujukannya a country adalah ini, there artinya di sana atau in the country. Ini kita coret. Nah, di sini a country. Nah, bandingkan di sini sudah Indonesia. Maka rujukannya sama. Di sini tempat sama tempat. Kita coret. Menjadi I would like to live in a country. Kemudian where atau in which. In which a lot of sunshine. Ini bandingkan sama ini karena di sini negaranya sudah ada nama proper noun, langsung where saja. Nah, seperti ini. Ingat ya, di sini ada koma, maka fungsinya di sini hanya sebagai keterangan tambahan, informasi tambahan saja tentang Indonesia. Di sini tidak dipakai koma, ini adjective clause-nya perlu sekali karena fungsinya untuk menjelaskan tentang country, negara. Berikutnya, di sini next which I'm going to the city, kotanya masih umum. Bandingkan dengan sini, ini sudah Jakarta. Rujukannya the city adalah ini, there, tempat. Kita coret dengan sama di sini there, di sana atau in the city. Nah, maka there atau in the city diganti sama where atau in which lives. Begini. Sedangkan ini karena Jakarta sudah proper noun, maka dikasih where saja, my sister, sudah. Nah, di sini where my sister lives sebagai additional information menerangkan tentang Jakarta. Di sini where there is a lot of sunshine menerangkan Indonesia. Adjective clause-nya. Ini where atau which there is a lot of sunshine tidak dikasih koma karena menjelaskan tentang negara, sifatnya masih umum negara. Kemudian di sini where atau in which my sister lives menerangkan tentang city, masih umum. Ini contoh tentang place. Nah, sekarang kita menginjak ke time. Untuk common noun kita pakai when atau on which sebagai relative adverbnya, sedangkan di sini pakai when saja, jangan lupa pakai koma. Do you still remember the day? Nah, ini hari kan ada Sabtu, Minggu, Senin, dan sini cuma hari saja. Jadi sifatnya masih umum. Nah, sekarang dijelaskan pakai proper noun menjadi Sunday. Oke. Nah, the day rujukannya ke ini. Then, waktu itu atau on that day. Ini kita coret. Begitu juga dengan ini. Rujukannya Sunday adalah on that
day sama dari sini. Then on that day kita coret. Sudah. Kemudian yang dicoret diganti sama when atau on which we first met. Sama, karena di sini Sunday maka dikasih koma. Yang dicoret diganti sama when saja. First met. Ini adjective clause-nya. Fungsinya hanya memberikan informasi tambahan tentang Sunday. Di sini when or which we first met tidak dikasih koma karena benar-benar dibutuhkan untuk menjelaskan tentang hari itu. Berikutnya adalah I really love the month. Bandingkan sama dia I really love August. Di sini proper noun. Rujukannya ke then. Ini kita coret. Ini rujukannya ke sama then in the month. Juga kita coret. Dicoret maka diganti sama when atau in which. Karena kata depannya di situ menggunakan in. Kemudian the hottest. Bandingkan sama ini, August sudah proper noun maka dikasih when the begini. When the weather is usually the hottest sebagai adjective clause menerangkan August, sedangkan di sini when or in which the weather is usually the hottest menerangkan the month. Jadi tidak dikasih koma karena bulannya masih umum. Di sini menggunakan koma karena sudah nama bulan, sudah proper noun. Di sini menggunakan koma karena di sini sudah proper noun Sunday. Di sini sudah tidak menggunakan koma karena objek atau benda yang disifati, yang dijelaskan itu menggunakan common noun, masih umum, jadi tidak usah pakai koma. Dan ini penting sekali karena bersifat menjelaskan hari itu. Sahabat Ada, kita sudah berlatih dan membuat contoh kalimat essential adjective clause dan non-essential adjective clause. Semuanya sudah menggunakan subjek atau objek manusia atau people, thing atau benda. Kemudian where atau place atau tempat, dan time atau waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, tonton semua video tutorial di Harada Channel. Jangan lupa tetap mengikuti adjective clause sampai selesai, yaitu part 7 dan sampai 9. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.